Hai, sebelum ke konten berikutnya, yuk dukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan komen. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kisah Wali Songo, Sunan Ampel. Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara. Bukhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah yang disebut Bukhara dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar seperti ulama sajak hadis terbesar Bukhari yang masyhur sebagai perawi hadis sahih. Di Samarkand ini juga ada seorang ulama besar, Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahli sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapatkan tambahan Salmarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Sarmakandi, maka mereka hanya menyebutkan sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya, yakni Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa dengan yang bernama Dewi Chandrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muangthai. Dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawulan, maka Ibrahim Asmarakandi mendapatkan dua putra, yaitu Raden Rahmat atau Syahid Rahmatullah dan Raden Santri atau Said Ali Muktoro. Sedangkan adik Dewi Chandrawulan yang bernama Dewi Warawati dipersunting oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Dengan demikian Raden Rahmat itu keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Raja Majapahit sangat senang mendapatkan istri dari Cempa yang wajahnya tidak kalah menarik dengan Dewi Sari, sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Hyang, yang seorang Dewi Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Hyang diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar, saat itu sedang hamil 2 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi yang lahir dari Dewi Hyang itulah yang nantinya bernama dengan Raden Hasan, atau yang lebih terkenal dengan nama Raden Patah, salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk menjadi kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara dan para adipati banyak yang tak royal lagi terhadap Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan banyak yang tak sampai ke istana Majapahit, lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih. Lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk dari kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora, bermain judi, dan serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam itu jika diteruskan negara akan menjadi lemah, dan jika negara sudah kehilangan kekuatan maka betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Darawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, dia mengajukan pendapat kepada suaminya. Kanda Prabu, agaknya para punggawa dan rakyat Majapahit sudah tak takut lagi terhadap Sang Hyang Widi. Mereka tidak sekedar merasa malu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Pesta pora, mabuk-mabuk, dan judi sudah menjadi kebiasaan mereka. Dan bahkan para pangeran dan kaum bangsawan sudah ikut-ikutan. Sungguh berbahaya bila hal ini dibiarkan berlarut-larut. Negara bisa rusak karenanya. Ya, hal itulah yang membuatku risau selama ini, sahut Prabu Brawijaya. Lalu apa tindakan Kanda Prabu? Aku masih bingung, kata sang Prabu.
Sudah kuusahakan menambah biku dan brahmana untuk mendidik dan memperkuatkan mereka, tapi kelakuan mereka masih tetap seperti semula. Bahkan guru-guru agama Hindu dan Buddha itu dianggap sepele. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal pemerosotan budi, kata Ratu Darawati. Betul, katanya sang Prabu. Ya, namanya Said Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Jempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Jempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Tentu saja aku akan merasa senang bahwa Rama Prabu di Jempa bersedia mengirimkan Said Ali Rahmatullah ke Majapahit ini, kata Raja Brawijaya. Maka pada suatu hari diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Jempa untuk meminta Said Ali Rahmatullah untuk pergi ke Majapahit. Kedatangan utusan dari Majapahit disambut gembira oleh Raja Jempa, dan Raja Jempa tidak berkeberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Said Ali Rahmat ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayahnya dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Said Ali Rahmat adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan kakaknya bernama Said Ali Murtado. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban. Tapi di Tuban, tepatnya di desa Gersiharjo, Syekh Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Pelang, Kabupaten Tuban. Said Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapatkan sambutan Raja Pandita Bima dan akhirnya berdakwah di Gresik. Mendapat sebutan Raden Santri, beliau wafat dimakamkan di Gresik. Said Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Prabu Darawati. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu. Dengan sikapnya yang sopan, tutur kata halus Said Rahmatullah menjawab, dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya dalam mendidik mereka. Bagus, sahut sang Prabu. Jika demikian, engkau akan aku beri sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah engkau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu, jawab Said Rahmatullah. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Said Rahmatullah menetap beberapa hari di Istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Chandrawati. Dengan demikian, Said Ali Rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah rombongan Said Ali Rahmatullah ke sebuah daerah di Surabaya yang disebut Ampel Dentah. Selama dalam perjalanan, banyak hal-hal aneh dijumpai oleh rombongan itu. Di antaranya adalah pertemuan Said Ali Rahmatullah dengan seorang gadis yang bernama Siti Karimah yang kemudian menjadi istrinya. Dan sepanjang perjalanan itu, beliau juga melakukan dakwah sehingga bertambahlah anggota rombongan yang mengikuti perjalanannya ke Ampel Dentah. Semenjak Said Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, beliau adalah anggota keluargaan kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu diawali dengan nama depan Raden. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat, dan karena beliau menetap di desa Ampel Dentah, beliau menjadi penguasa daerah tersebut dan beliau kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Langkah pertama yang dilakukan oleh Raden Rahmat di Ampel Dentah adalah membangun masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah mulimo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu main judi, minum arak atau bermabuk-mabukan, mencuri, madat atau menghisap madu dan wadon atau bermain perempuan yang bukan istrinya.
Prabu Brawijaya sangat senang untuk hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Maka ketika Raden Rahmat mengumumkan ajarannya adalah ajaran agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika dia diajak memeluk agama Islam, dia tidak mau. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh Majapahit, dengan catatan rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Beliau adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel sendiri. Jasa beliau yang besar adalah pencetus dan perencana lahirnya kerajaan Islam dengan rajanya yang pertama, yaitu Raden Patah, murid dan menantunya sendiri. Beliau juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang yang masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Kitab Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat hati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang, dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut, bertanyalah Sunan Ampel, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat lama itu nanti dianggap ajaran sebagai ajaran agama Islam? Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Dalam musyawarah itu Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada agama tauhid, maka kita akan memberinya warna Islami. Sedangkan adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita akan tinggal sama sekali. Semisal gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberikan warna Islam sesuai selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Adanya 2 pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa. Dan ini terbukti dikarenakan oleh dua orang wali itu pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir selama penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Pada prinsipnya mereka mau mendengar Islam terlebih dahulu dan sedikit demi sedikit kemudian mereka akan diberi pengertian akan kebersihan tauhid dalam iman mereka. Sebaliknya, adanya Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen juga mengandung hikmah, kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati dalam menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bid'ah. Dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel mendapat beberapa putra. Di antaranya, yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Bonang, 2 Raden Qasim atau Sunan Derajat, 3 Maulana Ahmad atau Sunan Lamongan, 4 Siti Mutmainah, 5 Siti Awiyah, 6 Siti Asika yang diperistri Raden Patah. Adapun perkawinannya dengan Nyai Karimah, beliau dikaruniai 2 orang putri, yaitu yang pertama Dewi Murtasia yang diperistri Sunan Giri, 2 Dewi Mursimah yang diperistri Sunan Kalijaga. Kehebatan para wali tersebut memang mengagumkan sebagai bukti kesiapan mereka dalam menerima adanya perbedaan pendapat. Dalam hal adat istiadat Jawa, sudah jelas Sunan Ampel berbeda pendapat dengan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Tetapi mereka bisa hidup rukun tanpa terjadi percekcokan yang menjurus kepada pertikaian. Bahkan Sunan Kalijaga yang terkenal sebagai pelopor penjaga aliran lama itu menjadi menantu Sunan Ampel.
Putra Sunan Ampel sendiri, yaitu Sunan Bonang, adalah pendukung pendapat Sunan Kalijaga. Sunan Derajat atau Raden Qasim juga, putra Sunan Ampel, pada akhirnya juga memanfaatkan media gamelan sebagai media dakwah yang ampuh untuk mendekati rakyat Jawa agar mampu menerima Islam. Itulah jiwa besar yang dimiliki para wali, saling menghargai dan perjuangan masing-masing anggotanya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Setiap hari banyak orang yang berziarah ke makam beliau, bahkan pada malam harinya juga. Semoga Allah menaikkan beliau ke derajat yang tinggi, derajat para aulia mukarrabin, dan meridhoi segala amal beliau. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.